Bank Indonesia resmi membuka Saprahan Khatulistiwa 2022 di pendopo Gubernur Kalbar. Event ini digelar Bank Indonesia untuk membantu memajukan pelaku UMKM dan pariwisata di Kalimantan Barat agar bisa memasarkan produk ekonomi kreatif lebih baik dan dikenal masyarakat luas. Digelar dari 4 hingga 7 Juli, Saprahan Khatulistiwa akan memamerkan berbagai produk unggulan, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga berbagai aksesoris, hasil produksi industri kreatif dan UMKM binaan Bank Indonesia. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki yang hadir secara virtual mengapresiasi Bank Indonesia dan Pemprov Kalbar yang telah menggelar Saprahan Khatulistiwa. Menteri Teten menyatakan perekonomian di Kalbar cukup baik. Teten Mas Duki berharap adanya Saprahan Khatulistiwa bisa lebih mendorong promosi produk lokal. Pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya di sektor UMKM, pariwisata, dan industri keuangan. Pemulihan ekonomi semakin kuat. Indikasinya antara lain pertumbuhan ekonomi sekarang kembali stabil di atas 5% di triwulan 1 tahun ini. Juga pertumbuhan kredit UMKM juga terus meningkat sebesar 16,75% year on year pada April 2022. Pakai data juga nilai ekspor bulan Mei 2022 Provinsi Kalimantan Barat sebesar 156,5 juta US dollar, meningkat 38% dibanding Mei tahun lalu. Dorongan untuk Bank Indonesia dan Pemprov Kalbar memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata turut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno yang juga hadir secara daring. Selain itu, Sandiaga berharap ke depan makin banyak pelaku UMKM yang bisa ikut dalam Saprahan Khatulistiwa. Kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menggali dan mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Saya sendiri baru saja dari Kalimantan Barat awal tahun ini. Diharapkan kegiatan Saprahan Khatulistiwa ini menjadi agenda rutin di Kalimantan Barat sebagai wadah kolaborasi untuk mendukung sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Selamat atas terlaksananya Saprahan Khatulistiwa 2022. Semoga melalui event ini dapat mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama UMKM, untuk terus berinovasi, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja dengan cepat, luas, dan bisa menekan nilai ekonomi di Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Sutarmiji menyatakan untuk meningkatkan daya jual produk, para pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas hingga cara pengemasan yang lebih modern untuk menarik minat pembeli. Intinya peningkatan SDM-nya, akses permodalannya, peningkatan kualitas produk, semua kita. Untuk Saprahan Khatulistiwa tahun ini, ada sekitar 62 UMKM di Kalbar yang ikut ambil bagian. Selain di pendopo Gubernur, gerai juga dibuka di sejumlah mal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Agus Susaini berharap produk ekonomi kreatif di Kalimantan Barat bisa terus berkembang, sehingga roda perekonomian Kalbar terus berputar. Satu, kita ingin promosikan itu baik pariwisata, UMKM kita itu supaya lebih dikenal gitu ya. Makanya kenapa kita ada showcase di sini dan juga di Ayani. Nah, harapannya nanti makin banyak masyarakat yang tahu, dan juga kami berharap juga nanti dengan banyaknya UMKM yang bisa mendapat kurasi baik, itu bisa masuk ke e-katalog. Ya ingat ya, dari tadi Pak Teten juga bilang ada 40% pembelanjaan pemerintah itu yang akan dibelanjakan di UMKM. Ini kesempatan baik, nah ini harus dimanfaatkan oleh UMKM di Kalbar. Nah, lewat apa? Lewat ini salah satunya, karena kita juga ada program untuk kurasi, termasuk pelatihan. Tadi disampaikan Pak Gubernur mengenai produknya kayak apa, packaging-nya seperti apa itu. Saprahan Khatulistiwa juga diisi dengan pemberian sejumlah bantuan untuk pelaku UMKM lokal, serta penandatanganan komitmen bersama kepala daerah se-Kalimantan Barat untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Selain itu ditampilkan pula hasil karya desainer Kalbar yang diperagakan para model dengan berbagai kreasi pakaian bercorak khas Kalimantan Barat.